Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Raira Nazdin dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai persamaan kuadrat. Nah, kita udah ke layar sini. Jadi di sini udah ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sendiri yaitu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, persamaan kuadrat juga punya bentuk umumnya, yaitu bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, yang dimana A tidak sama dengan 0 dan ABC adalah bilangan real atau angka real. Nah, jadi persamaan kuadrat sendiri di sini juga punya banyak variasinya. Jadi pertama ini ada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Dinotasikan sebagai X1 dan X2. Nah, yang pertama itu kita belajar faktorisasi dulu. Nah, faktorisasi sendiri aku punya dua cara penyelesaiannya. Jadi cara yang pertama itu adalah kurung X min X1 kurung kali kurung X min X2 sama dengan 0, yang berarti X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. Jadi keterangannya di sini adalah X1 dan X2 itu adalah akar 1 dan akar 2. Nah, contohnya itu ada seperti soal berikut. Akar-akar persamaan kuadrat dan dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurang atau minus 35 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi di sini caranya adalah, jadi di sini kita udah tahu nih, ini adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, C sama dengan minus 35. Nah, di sini aku udah kasih warna biar kita tahu nih tata letaknya. Jadi di sini C minus 35 itu harus di atas agar supaya P dikali Q itu hasilnya sama dengan C. Dan B ini sendiri yaitu adalah jika P ditambah Q itu hasilnya adalah sama dengan 2. Tapi di sini karena ini subjektif, jadi di sini kita bisa ganti sesuai yang kita perluin. Kayak contoh, ini kan di sini 7 dikali minus 5, itu dia hasilnya harus minus 35, pasti minus 35. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita ganti contoh, di sini minus 7 dan di sini tambah 5. Nah, kan pasti hasilnya juga minus 35 kan, kayak minus 7 ditambah 5 itu kan hasilnya juga minus 35. Tapi di B-nya ini akan berubah. Karena di sini yang minus adalah 7 contohnya. Tapi karena di sini kita harus cari 2 seperti yang di soal ini. Jadi 7-nya kita kasih plus dan 5-nya kita kasih min 5. Maka nanti dia akan menghasilkan B, yaitu adalah 2. Gitulah ya. Nah, setelah dari faktorisasi ini, kita pindah ke rumus awalnya. Rumus awalnya sendiri adalah kurung X minus X1 dikali kurung X minus X2. Tapi karena di sini 7-nya adalah plus, kita ganti plus di sini. Dan 5-nya kita tetap tulis min 5. Jadi dari faktorisasi ini yang kita taruh hanya P dan Q-nya saja. Jadi X1-nya itu adalah bagian P dan X2-nya itu adalah bagian Q. Jadi di sini kita sudah dapat X plus 7 kurung X plus 7 dikali kurung X min 5 sama dengan 0. Nah, tapi dari sini kita turun ke bagian bawah selanjutnya, yaitu adalah X ditambah, kita buka nih kurungnya,
nolnya tetap ikut, tapi kayak X jadinya adalah X tambah 7 sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0. Nah, tapi karena di sini yang kita cari itu adalah X, ini X-nya saja, jadi nolnya kita tukar, kita pindah ruas, jadinya X sama dengan min 7 atau X sama dengan 5. Jadi berubah karena kita tukar ruasnya, oke? Nah, maka akar-akarnya itu adalah X1 sama dengan min 7 dan X2 sama dengan 5. Jadi itu hasil buat cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu ada A kurung AX tambah P kurung kali kurung AX tambah Q dibagi A sama dengan 0. Nah, ini dari bentuk umumnya kita ubah jadi rumus faktorisasi yang kedua. Nah, dari yang ini kurung AX tambah P kali kurung AX tambah Q bagi A sama dengan 0, kita persimpel lagi. Jadi B sama dengan P tambah Q dan C itu adalah P kali Q dibagi A. Jadi di sini kita lebih permudah lagi di sini. Jadi yang kita lihat ini dan juga yang bagian sini. Aduh, mana? Nah, sini. Contoh soalnya itu ada, tentukan akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita udah tahu nih, A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 5, C-nya itu sama dengan 3. Tinggal kita masukin ke yang tadi nih, B sama dengan P tambah Q, C sama dengan P kali Q bagi 2, bagi A, sorry. Nah, B-nya 5 tambah sama dengan P tambah Q, C-nya 3 yaitu sama dengan P kali Q bagi A, A-nya itu 2. Nah, dari sini tinggal kita ubah yang ini. Kita bisa kalikan 2 dan 3, jadi 6. Jadi hasilnya adalah 6 sama dengan P kali Q. Nah, karena 6 sama dengan P kali Q, jadi kita bisa kira-kira nih, berapa sih P kali Q ini biar hasilnya 6. Nah, kita udah nemu, yaitu adalah P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa masukin ke rumus yang panjang tadi ini, yang ini. Kita masukin ke sini. Jadi 2 itu A itu sebagai 2 itu sebagai A, jadi AX tambah P kali kurung 2 AX tambah Q dibagi A. Nah, A-nya ini 2. Jadi kita udah ubah nih semuanya kan. Kita udah masukin variabel-variabelnya. Karena udah ketemu semua. Jadi 2X ditambah 2 dari sini. Terus di sini juga sama 2X ditambah 3 itu dari Q dibagi 2. Nah, ini tinggal dicoret-coret aja. Kita balik lagi ke sini, yaitu adalah kurung X tambah 1 dikali kurung 2X ditambah 3. Karena kita masukin yang ini. Ini jadi X1. Ya, ngerti kan? Nggak dihitung deh ternyata, maaf ya Pak. Jadi ini kan 1X. Ya udah, berarti kita tinggal tulis X doang. Nah, ini 1 kan, karena udah coret juga. Jadi kita taruh 1. Nah, ini kan nggak dicoret nih. Ya udah, tinggal kita taruh aja di sini dua-duanya, kayak 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, udah kan nih. Kayak ya udah, ini tinggal pindahin aja kan ruasnya, kurungnya dibuka, jadi X tambah 1 sama dengan 0. Di sini 2X tambah 3 sama dengan 0. Jadi pilihannya itu ada X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan min 3/2.
Nah, hasilnya udah ini nih, X1 dan X2 akar-akarnya. Nah, yang kedua itu adalah melengkapi kuadrat sempurna. Harus sempurna, kuadratnya aja. Nah, melengkapi kuadrat sempurna itu adalah mengubah bentuk suatu persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadratnya ini nih, kita ubah bentuknya. Yang awalnya bentuk umumnya adalah 2x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kita ubah jadi a kurung x tambah d pangkat 2 tambah e sama dengan 0. Nah, dengan d dan e nya itu adalah sebagai berikut. Jadi seperti ini. Dengan d itu sama dengan b per 2a, dan e itu adalah c minus b pangkat 2 per 4a. Nih, terus ini. Nah, sehingga ini tuh nanti bakal jadi kayak gini. Sehingga kurung x tambah d pangkat 2 sama dengan minus e per a. Nah, yang terus kita lanjut ini pangkat 2-nya kita jadiin akar. Sebelah sini kita pindahin. Jadi x tambah d sama dengan kurang lebih akar minus e per a. Atau yang bisa kita pindahkan juga ini d-nya. Kita pindahin lagi d-nya. Jadi rumus akhirnya adalah X1 atau 2 X1 dan 2 sama dengan kurang lebih akar minus E per A dikurang D. Jadi yang di akar tuh yang ini aja, yang di dalam. D-nya itu misah sendiri. Oke. Nah, ini hasil akhirnya, rumus akhirnya. Oke, jadi contoh soalnya itu ada tentukan akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita udah tahu nih, kita udah tahu nih, A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 3. Kita ubah yang tadi nih, D sama dengan B per 2A. Kita ubah berarti jadi 5 per 2 kali 2 sama dengan 5 per 4. Nah, E-nya juga kita ubah dari C min B pangkat 2 per 4A. Kita ubah jadi 3 min 5 pangkat 2 dari 3 min 5 pangkat 2 per 4 kali 2, yaitu sama dengan minus 1 per 8. Nah, kita udah tahu nih, udah nemu nih D sama E nya kita udah nemu. Jadi kita tinggal pindahin ke rumus akhir yang tadi, yaitu X sama dengan kurang lebih akar minus E per A dikurang D. Nah, kita masukin aja nih variabelnya, kan udah nemu semua. Jadi X sama dengan kurang lebih akar minus kurung minus 1 per 8 per 2 dikurang 5 per 4. Nah, kita hitung yang di dalam sini dulu, yang di dalam akar nih, yang kurung. Kita hitung. Nah, ini hasilnya nanti bakal jadi 1 per 4. Nah, dari 1 per 4 ini, nah dari rumus yang akhir ini nih, yang udah kita hitung, kita bagi 2 karena di sini ada X1 dan X2, dan di sini juga ada kurang lebih. Jadi di sini kita ambil X1-nya itu kita pakai tanda plus. Jadi X1-nya sama dengan plus 1 per 4 dikurang 5 per 4. Hasilnya sama dengan minus 1.
Nah, tapi yang di akar 2 ini, yang di X2 ini kita pakai minus. Karena tadi yang di X1 udah pakai plus ya. Jadi yang di sini kita pakai minus. Nah, jadi di sini X2 sama dengan minus 1/4 minus 5/4. Nah, hasilnya adalah minus 3/2. Jadi, akar-akar dari semua ini adalah akar 1 atau X1 itu sama dengan min 1, dan X2 ini sama dengan min 3/2. Nah, lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah rumus ABC, bukan saus ataupun kecap. Biasa kita panggil rumus ABC, tapi normalnya adalah rumus kuadratik. Nah, jadi rumus ABC atau rumus kuadratik ini adalah rumus yang diperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi diperolehnya akar-akar dari persamaan kuadrat gitu. Nah, ini biasa ada bentuk umumnya dulu, terus kita ubah jadi X sama dengan minus B kurang lebih akar B kuadrat tambah 4 kali A kali C. Ini dua-duanya dikali ya, kali dulu. Per 2A. Nah, udah di sini pokoknya rumusnya gini doang, ini udah fix. Dari sana udah gini. Nah, jadi di sini kita langsung ke contohnya. Contohnya nih, contoh ada soal yang tadi. Masih sama soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ya biasa kita udah tahu nih. A-nya itu sama dengan 2, B-nya ini sama dengan 5, C-nya ini sama dengan 3. Udahlah, kita udah hafal. Pokoknya ini A, ini B, ini C. Udah, itu nggak usah dipertanyakan lagi ya. Nah, tinggal kita masukin ke rumus yang tadi. X sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat kurang 4A kali C per 2A. Kita masukin aja nih. Berarti jadi X sama dengan min 5 karena di sini 5-nya plus, tapi kalau misalnya di sini 5-nya minus, ini jadi plus 5. Karena normalnya matematika, minus ketemu minus jadi plus. Tapi karena di sini dia plus ketemu minus, dia bakal tetap minus. Oke? Ikutin aja. Jadi udah, itu umum, bisa kita. Nah, jadi di sini minus 5 kurang lebih akar 5 pangkat 2 dikurang 4 kurung 2 kurung 3. Jadi per 2 kurung 2 atau kali 2. Jadi di sini yang 2 sama 3-nya ini kan dia A sama C. Nah, ini dia dikali dulu. Baru dikali sama 4. Bebas aja sih sebenarnya mau 4 kali 2 dulu, tapi yang penting 4 kali 2 nanti dikali lagi. Jangan ditambah. Banyak yang salah di situ. Pengalaman. Nah, dari sini kita udah hitung semua nih. Kita hitung jadi X sama dengan min 5 kurang lebih akar 25 kurang 24 per 4. Nah, di sini udah gampang nih. Ini akar jadi 1. Ini jadi 1. Jadi 1, guys. 1 apa min 1? Pokoknya ini dihitung ya, guys. Aku lupa, pokoknya hasilnya jadi 1. Tapi di sini kan kita pakai kurang lebih. Nah, jadi di sini kita tinggal bagi. X1 sama dengan min 5 tambah 1. Karena kita di sini masih X1, jadi satunya ini kita pakein plus. Jadi plus 1. Jadi X1 sama dengan min 5 tambah 1 per 4. Yaitu hasilnya adalah sama dengan min 1. Nah, di akar 2 ini atau X2 ini kita ubah. Tadi kan plus, kita ubah lagi jadi minus. Karena di sini harus beda dia. Karena kurang lebih tambah minus. Nah, jadi X2 sama dengan min 5.
min 1 per 4, yang hasilnya adalah min 3 per 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 1, X atau X2 sama dengan min 3 per 2. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.